Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Bayangkan cinta yang begitu kuat, hingga ia tidak mati, bahkan ketika tubuhnya dikubur dalam tanah. Sebuah cinta yang berubah menjadi obsesi, menjadi dendam, menjadi kutukan. Inilah kisah tentang jiwa-jiwa yang saling mengikat, saling menghancurkan, dan tak pernah bisa berpisah, bahkan oleh kematian sekalipun. Ini bukan sekadar kisah cinta, ini adalah kisah tentang badai dalam hati manusia. Selamat datang di Wuthering Heights, mahakarya kelam dari Emily Bronte yang akan mengguncang batin Anda. Bayangkan sebuah tanah tandus di puncak bukit, diterpa angin keras yang tiada henti, jauh dari keramaian dunia. Di sanalah berdiri sebuah rumah tua berbatu bernama Wuthering Heights, sebuah tempat yang bukan hanya menjadi latar cerita, tapi juga saksi bisu dari cinta yang tak biasa. Sebuah cinta yang melampaui kehidupan dan menghancurkan segala yang menghalangi jalannya. Di sinilah kisah Wuthering Heights dimulai. Bukan kisah cinta manis yang penuh kebahagiaan, tapi kisah cinta yang penuh luka, dendam, dan amarah. Karya satu-satunya dari Emily Bronte ini bukan sekadar novel romantis. Ia adalah eksplorasi mendalam tentang psikologi manusia, kekuatan destruktif, cinta, dan perjuangan jiwa yang tak terselamatkan. Kisah ini diceritakan oleh dua narator, Mr. Lockwood, seorang penyewa di Thrushcross Grange yang datang dari kota, dan Nellie Dean, pengurus rumah tangga yang telah lama hidup bersama keluarga Earnshaw dan Linton. Dari mulut Nellie, kita dibawa mundur ke masa lalu, menyelami sejarah kelam dua keluarga yang tak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang cinta dan dendam. Segalanya bermula ketika Mr. Earnshaw, pemilik Wuthering Heights, membawa pulang seorang anak yatim piatu dari jalanan Liverpool. Anak itu diberi nama Heathcliff, tak diketahui siapa orang tuanya, dari mana asalnya, atau apa masa lalunya. Yang jelas, sejak kehadirannya, keluarga Earnshaw tak lagi sama. Catherine Earnshaw, anak perempuan sang tuan rumah, cepat sekali menjalin ikatan batin dengan Heathcliff. Keduanya bermain bersama, tumbuh bersama, dan menjalin hubungan yang melampaui kata-kata. Mereka adalah dua jiwa dalam satu tubuh, saling memahami tanpa perlu berkata-kata. Namun cinta mereka bukan cinta yang bebas dan terbuka. Status sosial, rasa iri, dan keegoisan perlahan-lahan merusaknya. Ketika Mr. Earnshaw meninggal, anak sulungnya, Hindley, mewarisi rumah dan memperlakukan Heathcliff sebagai budak. Dia dihinakan, dipukul, dijauhkan dari Catherine. Tapi cinta itu tetap hidup, berubah bentuk, menjadi amarah yang membara, menjadi obsesi yang tak pernah padam. Puncak tragedi terjadi ketika Catherine, demi status dan stabilitas, menikah dengan Edgar Linton dari keluarga Thrushcross Grange. Catherine mencintai Heathcliff, tapi memilih Edgar. Dalam satu kalimat legendaris, dia berkata, "Aku adalah Heathcliff." Sebuah pengakuan bahwa jiwa mereka satu, tapi tubuh dan keputusan mereka berbeda. Keputusan Catherine menghancurkan Heathcliff. Dia pergi tanpa kabar dan kembali bertahun-tahun kemudian, bukan sebagai anak jalanan miskin, tapi sebagai pria kaya dan penuh dendam. Kehidupan di Wuthering Heights berubah drastis. Heathcliff membeli tanah, menguasai rumah, dan perlahan-lahan menghancurkan keluarga Earnshaw dan Linton satu persatu, tidak dengan pedang atau kekerasan, tapi dengan manipulasi, kekuasaan, dan kebencian.
Ia menikahi Isabella Linton bukan karena cinta, tapi sebagai alat balas dendam terhadap Edgar. Ia menyiksa Hindley melalui hutang dan memperalat anak-anak mereka untuk membalas masa lalunya. Heathcliff bukan sekadar korban, ia menjadi pelaku dari tragedi berlapis-lapis yang merenggut setiap kebahagiaan dari tempat itu. Namun bahkan dalam balas dendam yang brutal itu, cinta Heathcliff kepada Catherine tidak pernah mati. Ketika Catherine meninggal setelah melahirkan anak perempuan, Cathy, Heathcliff menjadi bayang-bayang dari dirinya sendiri. Dia berbicara dengan arwah Catherine, memohon agar ia dihantui selamanya. Dalam kematian, ia mencari penyatuan yang tak bisa diraih dalam hidup. Generasi berikutnya, anak-anak dari dua keluarga, Cathy, Linton Heathcliff, dan Hareton Earnshaw, menjadi korban dari dosa-dosa leluhur mereka. Tapi di tangan mereka pula, Wuthering Heights menemukan secercah harapan. Di tengah reruntuhan moral dan luka lama, Cathy dan Hareton mulai membangun kembali sesuatu yang hancur. Dalam cinta mereka, ada kemungkinan pengampunan. Dalam kebersamaan mereka, ada harapan bahwa dendam tidak harus diwariskan. Emily Bronte, melalui novel ini, tidak hanya menulis kisah cinta yang tragis. Ia menciptakan dunia tempat emosi mentah manusia ditelanjangi. Ia mengangkat pertanyaan besar tentang identitas, takdir, dan hubungan antara cinta dan kehancuran. Wuthering Heights bukan hanya novel gotik, tapi juga mediasi spiritual antara hidup dan mati, antara cinta yang menyelamatkan dan cinta yang menghancurkan. Novel ini tak hanya gelap dan kelam, ia juga dipenuhi keindahan puisi. Lanskap Yorkshire yang liar dan angin yang terus berhembus adalah cermin dari jiwa para tokohnya. Alam bukan sekadar latar, tapi karakter itu sendiri menjadi metafora bagi emosi, kebebasan, dan keterasingan. Kisah Catherine dan Heathcliff bukan kisah pangeran dan putri. Itu adalah kisah dua jiwa rusak yang saling menghancurkan dalam nama cinta. Mereka terlalu mirip, terlalu kuat, terlalu keras kepala untuk hidup bersama dalam damai, tapi terlalu terikat untuk pernah benar-benar berpisah. Ketika Heathcliff akhirnya mati, wajahnya ditemukan dalam senyuman. Sebuah ekspresi damai yang tak pernah terlihat dalam hidupnya. Ia meninggal dengan keyakinan bahwa ia akan bersama Catherine di dunia lain, di alam kematian, dalam bentuk yang tak bisa dipahami oleh mereka yang hidup. Disitulah cinta mereka hidup, di luar ruang dan waktu, melampaui kehidupan manusia. Wuthering Heights mengajarkan kita bahwa cinta bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Bahwa jiwa manusia tidak hitam atau putih, tapi campuran kekuatan dan kelemahan yang rumit. Bahwa luka masa lalu, jika tidak disembuhkan, bisa menghancurkan masa depan generasi berikutnya. Emily Bronte, seorang wanita muda yang hidup dalam kesunyian di pedesaan Inggris, menciptakan karya yang mengguncang dunia sastra. Ia tidak banyak bicara, tidak pernah menikah, dan wafat muda di usia 30 tahun. Tapi lewat Wuthering Heights, ia berbicara dengan kekuatan yang tak bisa dibungkam oleh waktu. Karya ini terus hidup, dibaca ulang, dianalisis, difilmkan, dan diperdebatkan lebih dari 1 abad setelah kematiannya. Mengapa? Karena Wuthering Heights menyentuh bagian terdalam dari diri kita, tempat di mana cinta dan kemarahan, harapan dan penderitaan, kehidupan dan kematian saling bertemu dalam keheningan badai. Dan ketika kita menutup halaman terakhir novel ini, atau ketika video ini berakhir, satu pertanyaan tetap bergema: apakah cinta, sekuat apapun, mampu melampaui kehancuran? Don't forget to comment, like, and subscribe.